Anda pemirsa Hidup Sehat Plus, selain jeruk, buah nanas juga memiliki kandungan vitamin C yang melimpah. Buah berbentuk seperti mahkota ini baik mengatasi gangguan kesehatan, bahkan bisa meningkatkan imunitas. Sebagian orang sering mengonsumsi nanas secara langsung ataupun diolah menjadi campuran kue dan minuman segar. Lalu bagaimana dengan khasiatnya? Benarkah nanas rendah kalori dan memiliki nutrisi melimpah? Dr. Haikal Ansari dan Dr. Cindiawati Pujiadi, spesialis gizi klinik, akan mengupasnya di segmen berikut ini. Buah nanas kan buah tropis yang cukup banyak digemari di Indonesia. Kandungan apa sih yang ada di dalam nanas yang memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita? Ya, jadi nanas itu merupakan termasuk buah ya. Dan dia mengandung sumber karbohidrat, ada fruktos di situ, ada sedikit protein, juga dia mengandung vitamin dan mineral. Nah, vitaminnya itu vitamin C salah satunya ya. Nah, untuk mineral dia juga salah satunya mengandung mangan. Jadi memang kandungan nutrisinya tersebut yang membuat nanas tersebut mempunyai manfaat ke kesehatan kita. Antara lain karena dia mengandung antioksidan, dia bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita, dia bersifat untuk menangkal radikal bebas, efek dari antioksidan tersebut. Dia juga mempunyai efek antiinflamasi di situ sehingga kalau kita ada peradangan dia akan bantu meredakan radangnya tersebut. Dok, kalau kita lihat nih buah nanas kan dia memang ada getahnya dok ya, kemudian juga bentuknya unik. Nah, apakah buah nanas ini mengandung semacam senyawa yang bisa bermanfaat untuk kalau dikombinasikan dengan daging, dok? Ya, jadi di nanas tersebut mengandung satu senyawa namanya bromelain. Di mana bromelain itu mempunyai efek sebagai proteolitik. Jadi mencerna si protein. Nah, sehingga kalau kita mengkombinasikan nanas tersebut dengan daging misalnya situ atau ayam, dia akan membantu membuat si daging tersebut lebih lunak. Karena efek daripada bromelain tersebut yang dapat memecah si protein yang terdapat di daging tersebut. Ini juga banyak sekali yang bertanya bahwa dengan getah yang ada pada nanas, ini kan mungkin bagi sebagian orang menyebabkan terjadinya gatal ketika mengkonsumsi buah nanas. Nah, ini bagaimana cara untuk memilih nanas yang dapat kita konsumsi dengan enak dan nyaman, dan apakah ada cara untuk menghilangkan getah tersebut? Efek yang menyebabkan rasa seperti tidak enak di mulut, seperti rasa sakit atau sedikit terbakar, disebabkan oleh efek bromelain tersebut mencerna atau yang memecah. Jadi enzim yang memecah si protein di mulut tersebut sehingga itu menyebabkan rasa seperti terbakar. Untuk menurunkan efek tersebut, tentu saja salah satunya bromelain itu dikatakan lebih banyak adanya di tengah-tengah situ. Jadi kita mungkin bisa buang yang tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya itu bisa kita buang untuk menurunkan si bromelainnya tersebut. Bisa dia kita makan bersama sesuatu protein seperti tadi ya, makan dengan ayam atau ditambahkan yogurt sehingga tidak menyebabkan rasa gatal atau berasa seperti sedikit terbakar di mulut. Tapi ada satu jurnal yang mengatakan boleh dicoba dipercikin garam, di mana memang kan kita sering pakai garam juga, tidak ada penjelasannya. Efek garam tersebut mengurangi rasa nggak enak atau gatal atau nyeri tersebut. Nanas itu memang dia mengandung manfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi dok, nanas ini kan dia memang rasanya manis dan sedikit kecut atau asam lah. Nah, apakah ini akan memberikan dampak yang tidak baik untuk mereka yang sudah punya gangguan lambung atau mungkin konsumsinya setelah makan atau bagaimana? Ya, jadi mungkin kalau dia ada masalah dengan lambung ya tetap mesti berkonsultasi ke dokter. Seberapa parah lambungnya tersebut sehingga dokter akan menyarankan makanan mana yang sebaiknya dikonsumsi, makanan mana yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Jadi mungkin salah satunya karena nanas kan suka asam gitu ya. Mungkin itu kita hindari atau batasi bila mempunyai masalah di saluran pencernaan atau di lambung atau dikonsumsi sesudah makan kalau masalah saluran pencernaan tidak berat. Selain mereka yang punya gangguan lambung, siapa sajakah yang sebaiknya membatasi konsumsi buah nanas? Sebenarnya harusnya tidak ada ya kalau di jurnal-jurnal yang saya baca karena nanas bagus banget, dia mengandung serat. Betul. Serat itu kita butuhkan untuk membantu memperlancar pencernaan kita ya, dan juga dia mempunyai efek
dia ada flavonolnya, jadi ada antioksidannya, mempunyai efek antiinflamasi. Jadi sebenarnya bagus sekali. Ya, jadi mungkin hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang mungkin sebaiknya membatasi atau mengkonsumsinya sesudah makan. Jadi artinya nanas aman dikonsumsi oleh siapa saja, Dok ya? Iya. Nah, untuk mendapatkan manfaat sehatnya, berapa kali, Dok, sebaiknya kita mengkonsumsi buah nanas dalam seminggu? Oke, karena nanas itu termasuk buah. Ya. Jadi kalau mau dikonsumsi rutin aja tidak apa-apa. Sebagai bagian daripada asupan buah kita, tapi memang nggak ada salahnya kalau kita ingin mendapatkan makanan atau vitamin dan mineral yang lebih lengkap, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan tersebut secara bervariasi, termasuk buah. Jadi mungkin hari ini nanas, besok dikombinasi sama yang lain, sehingga kita akan mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap. Apalagi di saat sekarang kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita. Kita membutuhkan berbagai vitamin dan mineral. Nah, di nanas memang vitamin C-nya lumayan tinggi ya. Tapi ya di tempat lain juga ada vitamin yang lain. Betul. Jadi kalau kita kombinasikan beberapa buah, itu akan melengkapi kebutuhan kita akan vitamin dan mineral. Jadi lebih variatif, Dok ya? Iya, variatif. Tentunya mungkin kebutuhan vitamin mineral kita sebetulnya sudah tercukupi kalau kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran dibandingkan kalau kita mesti mahal-mahal membeli suplemen, Dok ya? Ya, itu akan jadi lebih murah meriah. Betul. Tapi jangan lupa, kebutuhan kita tidak hanya dari vitamin dan mineral saja, kita membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak bagus. Jadi keseluruhannya itu yang akan membantu memaksimalkan daya tahan tubuh kita. Dok, banyak sekali fakta mitos yang beredar tentang buah nanas. Dan memang buah nanas ini kan dia bergetah, Dok. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa buah nanas bisa menyebabkan reaksi pada lidah kita. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Jadi ada kandungan yang terdapat di nanas, namanya bromelain. Itu mempunyai efek mencerna protein yang ada di mulut kita. Dan ada asamnya juga di situ. Hal tersebut yang menyebabkan efek tidak nyaman atau gatal atau seperti kebakar pada mulut kita. Dan senyawa bromelain ini lebih banyak terdapat di bagian mana, Dok? Jadi dikatakan bahwa senyawa bromelain itu lebih banyak terdapat yang di tengahnya itu, di stemnya itu. Jadi kalau kita buang bagian tersebut, senyawa bromelainnya tersebut akan lebih berkurang, sehingga efek tidak enaknya juga lebih berkurang. Lalu, Dok, ini juga cukup banyak nih mitos yang beredar di masyarakat ya. Katanya kalau konsumsi nanas itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Jadi saya mencari di jurnal dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mengatakan atau yang membuktikan bahwa nanas tersebut bisa menyebabkan keguguran. Berikutnya, Dok. Nah, ini kan cukup banyak nih, terutama perempuan yang ingin mendapatkan berat badan ideal. Ya. Jadi lebih banyak mengkonsumsi buah nanas untuk membantu menurunkan berat badan. Ya. Fakta atau mitos kalau konsumsi buah nanas membantu menurunkan berat badan? Ya, itu fakta. Tapi tentu kita mesti perhatikan ada kalorinya di nanas tersebut, ya. Jadi kita tetap mesti membatasi di situ. Dalam proses menurunkan berat badan, kita tidak hanya membutuhkan nanas, kita membutuhkan sumber karbohidrat, mungkin tidak usah terlalu banyak, tetap protein, lemak bagus. Jadi kita membutuhkan vitamin dan mineral yang lainnya. Jadi tidak hanya si nanas tersebut, tapi memang tidak melulu hanya nanas yang kita konsumsi. Betul. Kita perlu mengkonsumsi makanan tersebut bergizi lengkap dan seimbang. Kalau mau salah satunya dimasukkan nanas, silahkan. Oke, jadi artinya untuk membantu turun berat badan harus tetap seimbang gizinya, berimbang, namun mungkin dibatasi jumlah kalorinya, Dok ya? Iya, dan karena nanas itu mengandung serat, Iya. itu membuat kita kenyang lebih lama. Nah, hal tersebut yang akan membantu kita mengurangi asupan kita sehingga berat badan bisa turun. Setuju, Dok. Nah, Dok, yang terakhir, Dok ya, Iya. ini kan masyarakat sering mengkonsumsi nanas dalam bentuk rujak. Dan kalau dirujak itu pasti ada garamnya. Ya. Fakta atau mitos kalau mengkonsumsi nanas dengan garam membantu menghilangkan rasa gatal pada mulut atau lidah? Menurut saya mitos, karena sebenarnya yang menyebabkan rasa gatal atau burning atau rasa nggak enak di lidah tersebut itu adalah karena senyawa bromelain tersebut yang memecah protein yang ada di dalam mulut sehingga itu menyebabkan kita berasa nggak enak tersebut. Nah, tentu saja di dalam jurnal itu tidak dikatakan bagaimana prosesnya kalau ditambahin garam, apakah mengurangi efek daripada kerja si bromelain tersebut. Tapi ada satu jurnal yang saya dapatkan
Mereka menyarankan untuk menurunkan efek tersebut bisa menambahkan garam. Tapi prosesnya gimana? Mereka tidak menjelaskan. Atau tadi yang dokter sampaikan, kita bisa mengurangi bagian tengah pada buah tadi dok ya, buah nanas tadi ya. Atau kita kurangi bagian tengah sehingga efek daripada bromelainnya itu tidak berlebihan. Dok, ini juga cukup banyak nih yang mengatakan bahwa konsumsi buah nanas dapat mengobati kanker karena bisa membunuh sel kanker. Fakta atau mitos? Jadi menurut saya itu mitos karena nanas itu efeknya adalah membantu mencegah, iya, karena dia mengandung antioksidan, di mana kita tahu antioksidan itu bisa membantu untuk menangkal radikal bebas. Di mana kita tahu bahwa radikal bebas itu dapat merusak sel-sel tubuh kita, sehingga itu mungkin yang meningkatkan risiko kita terkena kanker. Tips kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat sehat untuk mengkonsumsi buah nanas. Nanas itu merupakan sumber buah, merupakan sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau mau konsumsi nanas rutin silakan. Kita akan mendapatkan manfaat daripada vitamin dan mineral tersebut. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan efek daripada rasa tidak nyaman atau sakit atau rasa sedikit terbakar dari nanas karena efek bromelain tersebut, kita bisa melakukan dengan memasak. Jadi pemanasan itu akan menurunkan efek tersebut. Jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa dilakukan untuk menurunkan efek. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Pemirsa, demikianlah manfaat nanas untuk kesehatan dan pastikan Anda mengkombinasikannya dengan buah-buahan yang lain. Saya Dr. Kalansari. Dan saya Dr. Sindiawati Pujiadi, spesialis gizi klinik. Untuk Hidup Sehat Plus.